Terkait, layanan kami yang pertama, yaitu terkait perbaikan nama. Nah ini, mengingatkan kembali kepada seluruh ASN juga, apabila ternyata pada saat Bapak Ibu menerima SK pengangkatan sebagai CPNS atau sebagai, P3K, dicek kembali apakah nama dan NIP maupun NI P3K yang tercantum di SK pengangkatan atau di kontrak kinerja ini sudah sesuai. Nah, apabila Bapak Ibu, pada saat menerima ternyata, oh namanya ada yang salah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini segera melapor kepada pengelola kepegawaian di Biro SDM instansi pusat, kepada BKD, BKPSDM, pengelola kepegawaian untuk segera dilakukan perbaikannya. Nah, terkait penetapan nama, perbaikan nama, nah ini Bapak Ibu juga karena kita sudah mempunyai satu platform digital yaitu My ASN, Bapak Ibu juga sudah bisa mengecek data Bapak Ibu, kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Ya salah satunya adalah yang sepele adalah terkait perbaikan nama. Nah, terkait perbaikan nama ini yang pertama adalah apabila ada kesalahan penulisan nama pada dokumen kepegawaian. Nah, ini silakan diajukan kepada BKD, BKPSDM, kepada Biro SDM-nya untuk dilakukan perbaikan. Apa yang menjadi dasar perbaikan apabila terjadi perbaikan nama? Ini didasarkan kepada pengangkatan sebagai ASN atau ijazah atau STTB. Itu menjadi dasar kami mengecek kembali untuk disesuaikan. Yang kedua, selain perbaikan nama, ada terkait perubahan nama. Perubahan nama ini meliputi penambahan suku kata nama atau pengurangan suku kata nama atau bahkan penggantian nama. Nah, ini juga banyak yang mengajukan ke kami melalui SIASN terkait perbaikan dan perubahan nama. Dan untuk perubahan nama, dasar kami melakukan perbaikan adalah yang pertama adanya penetapan dari pengadilan. Jadi tidak sekedar dokumen ijazah atau STTB, tapi kami memerlukan penetapan pengadilan, kemudian catatan pinggir dari perubahan nama yang diterbitkan oleh Disduk Capil atau akta kelahiran baru yang digunakan. Nah, ini jadi tolong Bapak Ibu para ASN apabila mau mengajukan perbaikan maupun perubahan nama, apa saja dokumen yang harus dibutuhkan yang disampaikan kepada pengelola kepegawaian, silakan dicek kembali ijazah, STTB atau penetapan pengadilan serta catatan pinggir perubahan nama tersebut. Next. Nah, dokumen pendukung untuk perbaikan nama, karena kami memproses perbaikan nama ini sudah di SIASN, ini nanti apa saja pengelola kepegawaian yang harus diinput di SIASN, ini adalah ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pertama, kemudian SKCPNS, SKPNS, serta penetapan pengadilan dan catatan pinggir untuk perubahan nama. Jadi selain tadi data-data yang dibutuhkan pada saat nanti diajukan oleh Biro Kepegawaian, oleh pengelola kepegawaian di BKD BKPSDM, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dilampirkan di SISN adalah 4 dokumen ini. Next. Selanjutnya terkait perbaikan elemen NIP. Nah, ini juga kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai, ini disampaikan bahwa usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun didasarkan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Jadi apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai. Nah, terkait elemen NIP ini juga menjadi yang krusial karena pada saat
diajukan untuk pensiun tentunya dasar kami adalah NIP-nya berapa. Nah, apabila ada perubahan tentunya kan harus segera dilakukan perbaikan elemen NIP. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu para ASN yang ternyata nama atau elemen NIP-nya ini berbeda, jangan menunggu pada saat nanti diajukan pensiun ya, karena nanti akan menghambat untuk penerbitan, pertek pensiunnya. Jadi kalau dari sekarang sudah mengetahui ada perbedaan segera ajukan. Jadi, kami minta juga para ASN juga aware terhadap datanya masing-masing. Next. Gitu ya. Baik, selanjutnya, terkait dokumen-dokumen yang, diajukan untuk perbaikan elemen NIP ini sebagaimana kita ketahui bahwa untuk elemen NIP maupun NIP3K ini, saya yakin Bapak Ibu para ASN juga sudah memahaminya bahwa untuk PNS ini ada 18 digit, 8 digit pertama adalah meliputi tahun, bulan, dan tanggal lahir, kemudian 6 digit yang kedua untuk, PNS ini adalah TMT dari tahun dan bulan TMT CPNS serta 1 digit terakhir adalah menentukan jenis kelamin, perempuan 1 dan laki-laki terbalik ya? Perempuan 2, laki-laki 1 ya. Nah ini, terbalik nanti tolong tim materi diperbaiki. Serta tahun TMT P3K ya untuk, P3K ini berbeda dengan, CPNS. Kalau CPNS ini, tahun dan bulan TMT CPNS ini tahun dan TMT P3K dan untuk 2 digit terakhir ini menentukan angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon P3K yang bersangkutan, yang dimulai dari angka 21 ya. Jadi ini, dilihat kalau misalnya pengangkatannya pertama berarti di 21. Kemudian untuk dokumen pendukung perbaikan elemen NIP yang nanti diajukan oleh Bapak Ibu di aplikasi SI ASN, ini apa saja yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pertama, kemudian SKCPNS, SKPNS, SK konversi NIP, serta pertimbangan teknis penetapan NIP-nya. Ya, ini menjadi persyaratan pada saat nanti, ada usulan perbaikan elemen NIP pada SIASN.